Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah sahabat, jumpa lagi dengan saya, Rendra di Rocks Project. Dan sekarang, jam 4:50 pagi, di mana setelah selesai sholat subuh tadi, saya langsung buru-buru untuk berangkat menuju ke Bandara Supadio Pontianak. Karena hari ini saya akan terbang ke Bali untuk mengikuti pelatihan jurnalistik yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat. Jadi, saya dan beberapa jurnalis yang ada di Kalbar akan berangkat bersama untuk menuju ke Bali, dan kami akan memperdalam ilmu jurnalistik di sana. Tapi ini bukan ilmu sembarang ilmu, karena kami akan mempelajari penerapan AI untuk kerja jurnalistik. Pesawat yang akan kami tumpangi berangkat pukul 6.15 pagi. Dan sekarang, kami sudah harus boarding. Jadi setelah semuanya berkumpul, langsung saja kita menuju ke ruang tunggu. Di lantai 2, bandara ini, tidak lama menunggu, pesawat yang akan kami tumpangi pun sudah siap berangkat. Saya dan tuan menjurnalis lainnya yang berasal dari media cetak, online, radio dan TV yang ada di Pontianak langsung bergegas menuju ke pesawat. Dari Pontianak ada sekitar 18 jurnalis yang pergi, dan sekali lagi saya mendapatkan pelatihan gratis plus jalan-jalan ke Bali. Jadi, momen ini tentu menjadi sangat berharga dan sayang untuk dilewatkan. So, terima kasih banyak kepada Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat. Oh iya sahabat, karena sampai hari ini tidak ada penerbangan langsung dari Pontianak ke Bali, maka pesawat ini nantinya akan turun di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Setelah itu, kami akan melanjutkan penerbangan dari Jakarta ke Bali. So, mari ikuti terus perjalanan kami ya, siap lepas landas. Setelah 1,5 jam mengudara, kami akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Di sini kami akan transit dulu sekitar 1 jam, dan kemudian akan melanjutkan penerbangan berikutnya, menuju Bali. Selama 1 jam, di bandara ini, nggak tahu juga ya mau ngapain. Tapi yang jelas, saya akan mencoba untuk mengetik berita di sini. Biar nanti ketika sampai di Bandara Suta Bali, beritanya tinggal saya kirim saja. Kami memutuskan untuk langsung menunggu di ruang tunggu keberangkatan, biar tidak buru-buru saat naik ke pesawat, jadi mari kita bersama-sama menuju ke sana. Saat tiba di gate keberangkatan, tiba-tiba dapat informasi kalau pesawat yang akan kami naiki penerbangannya dipercepat. Langsung saja, kami menuju ke pesawat. Semoga penerbangan kali ini juga lancar tanpa kendala. Dan sampai bertemu di Bali. Alhamdulillah sahabat, penerbangan kami kali ini juga lancar. Pesawat yang kami tumpangi mendarat dengan mulus di Bandara Ngurah Rai.
Denpasar, Bali. Begitu pintu pesawat terbuka, udara hangat langsung menyambut. Aromanya berbeda. Entah kenapa, selalu ada nuansa khas setiap kali menginjakan kaki di Bali, campuran udara laut, matahari, dan suasana liburan. Bandara ini terlihat sibuk, wisatawan domestik dan mancanegara berlalu lalang. Bahasa asing terdengar di mana-mana. Bali memang seperti pintu dunia kecil di Indonesia. Ini merupakan kali kelimanya saya ke Pulau Dewata ini. Dan pastinya jika ke sini, banyak sekali destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Sayangnya, karena tujuan kami ke sini untuk belajar dan studi banding di salah satu desa wisata, maka kami tidak akan memiliki banyak waktu untuk bisa mengeksplor lebih jauh provinsi ini. Walaupun begitu, setidaknya kami bisa liburan tipis-tipis. Karena setelah berbulan-bulan berkutat dengan jadwal padat, konferensi pers, dan kejar tayang, rasanya kami butuh ruang bernapas sejenak. Dan Bali menjadi salah satu tempat yang pas untuk itu. Untungnya dari 18 orang yang berangkat, tidak satu pun yang menyimpan barangnya ke bagasi pesawat. Jadi begitu turun, kami akan langsung keluar tanpa harus menunggu lagi. Keluar dari terminal kedatangan, tim EO sudah menunggu kami. Senyum ramah, papan nama rombongan, dan sapaan hangat langsung membuat kami merasa disambut. Setelah koper-koper dimasukkan ke bagasi, dan perjalanan pun berlanjut menuju hotel di kawasan Seminyak, Denpasar. Dalam perjalanan menuju ke hotel, kami akan singgah makan siang terlebih dahulu. Sebenarnya, makan siang yang lumayan terlewat ya. Karena ini sudah jam 1 lewat. Tapi karena jam 1 itu masih siang hari, ya it's okay lah, hehe. Yuk, mari makan sahabat. Setelah mengisi kampung tengah, perjalanan pun dilanjutkan. Jalanan Bali siang itu cukup ramai, tapi terasa santai. Deretan kafe estetik, villa, toko souvenir, motor-motor, sewaan, hingga turis yang berjalan kaki dengan pakaian pantai. Seminyak punya karakter unik, modern tapi tetap berbudaya, ramai tapi tetap santai. Sebuah kontras yang jarang ditemukan di kota lain. Obrolan di dalam mobil mengalir ringan, ada yang bercanda soal itinerary, ada yang sibuk memotret dari jendela, ada juga yang sudah merencanakan konten media sosial. Jurnalis memang begitu, liburan pun tetap mencari cerita. Kami akhirnya tiba di hotel. Bangunannya tidak terlalu besar, tapi nyaman. Suasananya tenang, jauh dari hiruk-pikuk jalan utama. Pepohonan tropis dan aroma segar lobi hotel langsung membuat badan terasa rileks. Proses check-in berlangsung cepat. Setelah masuk kamar nanti, rasanya ingin rebahan sejenak. Kasur empuk, pendingin ruangan dingin, dan koper yang akhirnya bisa dibuka setelah perjalanan pagi tadi. Beberapa teman memilih istirahat, sebagian lagi langsung eksplor sekitar hotel. Waktu terasa berjalan pelan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, saya tidak memegang ponsel untuk mengecek grup redaksi. Dan itu terasa menyenangkan. Menjelang sore, kami kembali berkumpul. Tujuan berikutnya, Pantai Jimbaran, nama yang sudah lama akrab di telinga, terutama bagi pencinta senja dan seafood. Perjalanan menuju Jimbaran ditemani cahaya matahari yang mulai menguning. Langit Bali perlahan berubah warna. Saat tiba di pantai, hamparan pasir putih langsung menyambut. Debur ombak terdengar konstan, seperti musik latar alami. Orang-orang berjalan santai. Ada yang bermain pasir, ada yang berfoto, ada yang sekadar duduk menatap laut. Kami pun ikut larut. Sepatu dilepas. Kaki menyentuh pasir, hangat, lembut, menenangkan. Saya berjalan pelan menyusuri bibir pantai. Di kejauhan, matahari mulai turun. Langit berubah jingga keemasan. Siluet orang-orang terlihat indah. Momen seperti ini sederhana, tapi terasa mahal. Sebagai jurnalis, kami terbiasa melihat dunia dari sisi kerasnya konflik, masalah, tekanan. Namun sore itu, Bali mengajarkan kami satu hal. Menikmati diam juga penting. Beberapa teman tertawa lepas. Ada yang sibuk membuat video. Ada yang sekadar duduk memandangi laut tanpa bicara apapun. Dan saya merekam semuanya. Karena momen seperti ini tak selalu datang 2 kali.
Berapa beli? 2. Kalimantan. Kalimantan mana, Bang? Barat. Saat langit mulai gelap, lampu-lampu restoran di pinggir pantai menyala satu persatu. Inilah yang paling ditunggu, makan malam seafood Jimbaran. Meja-meja ditata langsung di atas pasir, suara ombak jadi baksoun alami. Menu datang bertahap, ikan bakar, udang, cumi, kerang, sambal khas Bali, dan nasi hangat. Aromanya menggoda, kami makan sambil bercanda. Saling cerita pengalaman liputan, bahkan mengenang kejadian-kejadian lucu saat bertugas di lapangan. Suasana hangat terasa, bukan sekadar makan malam, tapi kebersamaan. Kadang, perjalanan bukan soal tempat yang didatangi, tapi tentang siapa yang ada di samping kita, dan malam itu, saya sadar, teman seperjuangan seperti mereka adalah bagian penting dari cerita hidup saya. Seperti cerita yang dibawakan dalam tarian khas Bali berikut ini. Hari pertama di Bali, akhirnya ditutup dengan makan malam bersama. Besok, masih ada banyak tempat yang akan dijelajahi. Masih banyak cerita yang menunggu untuk direkam. Tapi untuk malam ini, cukup satu rasa, syukur. Karena di tengah kesibukan sebagai jurnalis, kami masih diberi kesempatan untuk berhenti sejenak, menikmati hidup dan mengingat bahwa di balik setiap perjalanan, selalu ada cerita yang layak dibagikan. Dari Bali, hari pertama kami selesai. Besok, petualangan baru kembali dimulai. Terima kasih kepada sahabat yang sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, and bye.